Assalamualaikum adik-adik. Tahukah kalian negara apa yang tidak memiliki pantai? Hah? Tak mempunyai pantai? Emang ada ya? Ya adalah. Mau tahu jawabannya? Yuk kita cek. Adik-adik, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya. Salah satu contohnya adalah pengaruh Sungai Mekong yang melintasi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam terhadap kehidupan penduduk di negara-negara tersebut. Sebagian besar penduduk kelima negara tersebut bergantung kepada Sungai Mekong untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti untuk kegiatan bertani, transportasi, dan perikanan. Apakah contoh lain karakteristik di wilayah negara-negara ASEAN? Yuk, kita pelajari bersama. Oke adik-adik, kita mulai dari negara Myanmar. Ibu kotanya Naypyidaw, sistem pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, bahasa resminya bahasa Burma dan Inggris. Lagu kebangsanya Our Free Homeland dan mata uangnya Kyat. Karakteristik geografis, gunung tertinggi yang ada di Myanmar yaitunya Gunung Kakaborazi dan juga dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Keadaan sosialnya, mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Selebihnya adalah suku Shan, Karen, Rakhine, dan Mon. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, kebunan, dan kehutanan. Hasil pertaniannya berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Myanmar juga memiliki hasil barang tambang seperti tembaga, timah, dan perak. Berikutnya adalah negara Vietnam. Ibu kotanya Hanoi, sistem pemerintahannya berupa Republik Sosialis. Kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, lagu kebangsaan The Map to the Front, mata uangnya adalah Dong. Di Vietnam terdapat gunung yang tertinggi yaitu Gunung Phan Xiphan, dan juga di Vietnam mengalir Sungai Mekong. Mayoritas penduduk Vietnam berasal dari suku Viet, Thai, Hmong, dan mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Katolik. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya berada di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang daratan pantai. Hasil utama pertaniannya berupa beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan ekonomi Vietnam juga dalam bidang pertambangan. Hasilnya berupa emas, biji besi, timah, dan fosfat. Kamboja ibu kotanya Phnom Penh, sistem pemerintahnya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Khmer merupakan bahasa resminya, selain itu bahasa Prancis. Lagu kebangsaannya Nokorit dan mata uangnya adalah Riel. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi atau plato. Wilayah Kamboja yang dialiri Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Cardamom. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi adalah orang Champa dan Tiongkok. Agama Buddha adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kamboja. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di sepanjang Sungai Mekong yang subur. Pertanian tersebut menghasilkan padi dan karet sebagai hasil utamanya. Kegiatan pertambangan biji besi, batu bara, dan tembaga juga dilakukan di Kamboja. Selanjutnya adalah negara Laos. Ibu kotanya Vientiane, sistem pemerintahannya republik, presiden merupakan kepala negaranya, perdana menteri adalah kepala pemerintahannya, bahasa resminya bahasa Laos, selain itu ada juga bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Lagu kebangsaannya adalah Himne Rakyat Laos. Nhiêu Kip merupakan mata uang dari negara Laos. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara.
sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Artinya, Laos tidak memiliki laut dan juga tidak memiliki pantai. Puncak tertinggi di Laos adalah Gunung Pho Bia. Selanjutnya, penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Laulung, suku Lauteng, dan suku Laoseng. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Laos adalah agama Buddha. Adapun kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil dari pertanian tersebut berupa padi dan jagung. Hewan-hewan ternak yang dihasilkan antara lain sapi, kerbau, dan unggas. Perkebunan Laos menghasilkan kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, sistem pemerintahannya monarki konstitusional, kepala negaranya sultan yang bergelar di Pertuan Agong, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, bahasa resminya adalah Melayu, selain itu juga ada dipakai bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan negaraku, mata uangnya adalah ringgit. Wilayah Malaysia terdiri atas 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Melaka yang terdiri atas 11 negara bagian. Wilayah ini memiliki kenampakan di antaranya berupa gunung, yaitu Gunung Tahan. Sedangkan wilayah Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo yang terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Di wilayah ini juga terdapat gunung yang tertinggi, yaitu Gunung Kinabalu. Persebaran jumlah penduduk di Malaysia Barat lebih padat dibandingkan dengan Malaysia Timur. Penduduk di Malaysia Barat terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan penduduk di Malaysia Timur terdiri atas orang Iban, Dayak Pesisir, dan orang Kazan. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Pertanian Malaysia menghasilkan padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunannya berupa karet, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Barang hasil tambang Malaysia berupa minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Filipina, ibu kotanya Manila, sistem pemerintahnya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden, bahasa resminya adalah Tagalog, juga dipakai bahasa Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hirirang, tanah terpilih, mata uangnya adalah peso. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo. Mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Agama yang dianut sebagian besar penduduknya Filipina adalah Katolik. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Pertanian Filipina menghasilkan padi, kelapa, abaca atau serat Manila, serta gula. Filipina menghasilkan barang tambang berupa kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan Thailand. Ibu kotanya Bangkok, sistem pemerintah monarki konstitusional, kepala negaranya raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resminya adalah bahasa Thai. Selain itu digunakan juga bahasa Mandarin, Melayu, dan Inggris. Lagu kebangsaannya Pleng Chet Thai, mata uangnya adalah baht. Luas wilayah Thailand adalah sekitar 500.000 km persegi. Wilayahnya berupa daratan rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya di bagian tengah. Bentuk alam pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Itanon, Pegunungan Kapur, dan bukit rendah di semenanjung Thailand hingga ke wilayah perbatasan dengan Malaysia. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan salah satu lumbung padi atau penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil hutannya berupa kayu jati. Hasil tambang utama Thailand berupa timah dan mangan. Industri utamanya adalah tekstil, semen, dan elektronik. Singapura, ibu kotanya Singapura, sistem pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resminya itu Inggris, selain itu juga digunakan bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura, mata uangnya adalah dolar Singapura. Wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau, sebagian besar wilayahnya berupa daratan rendah yang rata.
Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang sehingga untuk mencukupi bahan baku industrinya harus mengimpor dari negara lain. Titik tertinggi di Singapura adalah Bukit Timah Hill. Singapura banyak membuat daratan baru, yaitu melakukan reklamasi. Hal itu dilakukan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kependudukan tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa, serta sisanya orang Melayu dan India. Agama yang dianut oleh penduduk Singapura antara lain Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia dan lengkapnya sarana yang tersedia. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, sistem pemerintahannya monarki kesultanan. Sultan merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Bahasa di sana adalah bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Puncak tertinggi di Brunei adalah Gunung Pagon. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Mayoritas penduduk Brunei memeluk agama Islam. Kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Negara ini mengimpor barang-barang industri seperti mobil, mesin, dan tekstil, serta bahan makanan dari negara lain. Bahan bidang pariwisata, Brunei Darussalam mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air.